Halo guys, welcome back to my channel Kimtan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kimtan HD, yang selalunya akan menyuguhkan pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi. Oh ya guys, di video kali ini gue bakal kembali menceritakan pengalaman gue yang seru abis, yang pastinya bakal bikin kalian ikutan tuntas. Jangan sampai kelupaan buat nyiapin yang namanya tisu, cemilan kalau perlu, biar nonton dan dengerin cerita gue kali ini makin berasa gregetnya. Di video kali ini gue akan share pengalaman gue bertemu dengan salah seorang Kang Mie Ayam. Kang Mie Ayam ini bener-bener bikin gue penasaran waktu itu, dan akhirnya gue berhasil memancing dia, mendapatkan dia dengan cara yang tidak biasa. Wow, kayak gimana Kim? Penasaran? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman. Jangan lupa seperti yang tadi udah gue bilang, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Well, ketika gue stay di seberang kota sana, lagi-lagi emang gimana ya, sejuta pengalaman seperti yang gue bilang. Makanya gak akan pernah bosan-bosannya gue menceritakan pengalaman gue ketika gue masih stay di kosan itu guys. Seperti kali ini pengalaman gue berjumpa dengan seorang Kang Mie Ayam. FYI, Kang Mie Ayam ini tempatnya dekat banget dengan kosan gue, which is di depan kosan gue banget, di pinggir jalan raya gitu. Jujur sih udah lama dia mulai berjualan mie ayam, cuman gue nggak langsung suka sama orangnya, because secara face, secara look ya biasa banget gitu, nggak ada greget gimana, nggak ada kayak something yang bikin gue tuh penasaran pengen dapetin dia dari awal-awal ketika dia mulai dagang gitu loh guys. Nggak ada sama sekali, jujur ya. Cuman setiap hari gue ngelihat dia, gue beli mie ayam juga kalau lagi pengen gitu kan. Tiba-tiba pacar gue punya ide tuh, by the way itu tukang mie ayam lumayan juga loh buat dieksekusi gitu kan. Yang mana, gue bilang gitu kan. Yang mana? Yang depan sana. Nggak mau, gue bilang gitu. Lah kenapa sih? Kata itu lumayan loh, dia cowok abis, dia cowok tulen, dia bener-bener kayak manly gitu, masa nggak mau? Gue bilang gitu kan. Karena emang secara face sama sekali nggak ada greget yang pengen banget gue beraksi gitu loh guys. Cuman karena berhubung pacar gue ini selalu bikin gue kayak ayo dong, coba dong gitu. Akhirnya setelah gue didoktrin kayak gitu sama pacar gue ke-trigger dong. Setiap kali gue lewat ke depan tukang mie ayam itu, dan setiap kali gue beli, gue perhatiin tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang sih ini orang tinggi, badannya ideal, kulitnya hitam, muka sih ya biasa gitu ya, nggak ada yang gimana yang termasuk kategorinya yang gue suka gitu. Cuman karena gue udah terdoktrin dari omongan-omongan pacar gue ini, gue jadi mikir berkali-kali lagi ketika gue berjumpa dengan dia gitu loh guys. Sampai pada akhirnya beberapa bulan gue sering ngelihat dia, sering beli mie ayamnya gitu kan. Jadi timbul rasa penasaran itu guys. Memang sih kita yang namanya rasa penasaran, rasa suka itu nggak bisa langsung mendadak ya, kalau emang tidak terjadi pada pandangan pertama. Ini yang terjadi sama si Kang Mie Ayam ini gitu loh guys. Sama dia ini butuh proses untuk gue akhirnya penasaran dan mau untuk ngelakuin hal yang memang gue inginkan gitu. Ya udah, akhirnya setelah sekian bulan berlalu, gue udah akrab. Ya akrabnya juga nggak akrab yang kayak bener-bener gue mengakrabkan diri ya, akrab karena gue sering beli doang gitu. Dan juga dia tipe orang yang sangat tidak ramah, tidak enak diajak ngobrol, lebih kayak ketus gitu. Jadi gak ada sesuatu yang bikin gue untuk lebih tertarik lagi buat ngedapetin dia gitu loh guys. Jadi semuanya itu bener-bener butuh proses yang pada akhirnya gue mau ngedapetinnya. Berkat dorongan dan juga doktrin dari pacar gue ini, yang awalnya gue ogah-ogah banget sama dia, akhirnya gue pun mau, akhirnya gue pun mulai interest, akhirnya gue pun memulai untuk membangun perasaan chemistry sama dia. Dan ketika perasaan itu muncul, gue langsung bilang sama pacar gue, ya juga sih ya, juga pikir keren juga ya, dia udah cowok tulen, dia udah strike abis, udah
manly gitu kan, terus juga perawakannya tinggi dan ideal. Ya iyalah katanya, pacar gue bilang gitu kan. Ya emang sih secara face biasa-biasa aja, kita kan gak usah lihat face-nya katanya, tapi kita lihat hal yang lainnya gitu kan, siapa tahu dia punya something yang bener-bener bikin wow gitu. Tapi dipikir-pikir iya juga sih, ngapain juga kita mesti mikirin yang namanya face ya, selama dia emang pure cowok terus sejati, selama dia pure emang cowok manly gitu, kenapa enggak gitu kan, gue bereksperimen gitu. Toh intinya sama kok, endingnya seperti itu. Kalau misalnya mau mencari pengalaman yang banyak, kita nggak mesti cari yang memang sesuai tipe kita terus kan, kita boleh bereksperimen sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita waktu itu. Seperti yang kejadian gue sama si Kang Ayam ini, berhubung karena dia emang setiap hari jualan, setiap hari ketemu sama gue kalau gue ke minimarket, sering ngobrol kalau misalnya gue lagi beli mie ayamnya gitu, ya otomatis yang namanya rasa penasaran itu akhirnya kebentuk juga guys. Yang awalnya emang gue cuek dan ogah-ogahan, jadi mau nggak mau ya akhirnya gue pun penasaran gitu. Setelah sekian bulan lamanya gue memupuk rasa penasaran dan akhirnya ingin, kejadian ini terjadi malam hari itu guys. Kesempatan emas, tiba-tiba ide cemerlang muncul dari pacar gue ini. Tuh katanya dia lagi beres-beres tuh, udah balik kok istrinya juga. Dan FYI emang dia ini udah punya istri, dan dia biasanya jualan bareng istri dan anaknya. Cuman biasanya kalau udah malam ini istrinya pulang duluan, so tinggal dia seorang diri beres-beres kayak gitu. Terus gue harus gimana, gue bilang gitu kan, samperin lah. Gue nyamperin dia, ngajakin dia gitu kan, iya kapan lagi gitu kan. Aduh gitu. Tapi gue mikir ya, dia seharian kayak kerja jualan mie ayam kayak gitu, mana tempatnya suka kena sinar matahari, panas banget. Gak kebayang kayak gimana sih ini badinya gitu kan. Enggak deh, besok aja, udah sekarang aja, ini kesempatan, gak mungkin datang 2 kali katanya gitu kan, mumpung lagi sendirian tuh katanya, gak ada bininya. Waduh gimana ya, pengen gak sebenarnya sih, pas gue bilang gitu kan, ya penasaran sih, pengen, gue bilang gitu. Ya udah sana gercep katanya, gue lama-lama terkeburu pulang, dia bilang gitu. Aduh gimana ya, gak tau sih gue, karena emang awalnya gue nggak ada rasa ingin banget ya sama ini cowok, jadi gue nggak terlalu kayak ngebet. Kalau misalnya emang nggak dapet ya nggak apa-apa gitu, kalau misalnya emang nggak jadi pun nggak apa-apa gitu. Cuma karena waktu itu pacar gue yang terus-menerus mendesak gue untuk dapetin dia, akhirnya gue pun mau nggak mau jadi terbawa suasana dan kedoktrin gitu loh guys. Gimana nih, udah lama juga nggak bergerak katanya. Aduh gimana ya memulainya, gue bilang gitu. Ya elah katanya, lo seorang Kintan masih nanya gimana memulainya. Ya gimana sih, habis karena gue nya tuh nggak ada rasa kayak ingin ngedapetin dia gitu loh guys. Setelah kayak gitu pacar gue bilang tuh, ya udah deh gue aja yang bantuin gimana katanya, tapi lo ready kan? Ya udah gue ready deh, asal dapet malam hari ini juga. Oke, tungguin ya katanya. Ya udah, setelah kayak gitu gue langsung stay di kosan, pacar gue jalan ke depan, dia ngobrol kayak entah ngobrol apa gitu kan. Gue perhatiin dari gerbang sambil ngintip gitu kan, ngobrolin apa sih dia berdua gitu kan. Terus setelah kayak gitu beberapa menit dia ngobrol sama kami ayam ini, terus dia balik kosan tuh, dan gue langsung nungguin di kosan kan, di dalam di ruang TV. Gimana berhasil nggak, gue bilang gitu kan. Ya berhasil lah katanya. Ya udah sekarang aku pergi dulu ya katanya, pokoknya selamat berhappy, nanti jangan lupa ceritakan katanya. Serius mau kesini nih? Serius lah katanya. Emang bandit ya pacar gue ini, ya Allah, bener-bener dia pandai juga ternyata. Gue pikir dia tidak bisa ngelakuin something yang bener-bener bakal menyatukan gue sama dia gitu kan. Ternyata dia pandai juga tuh. Terus dia bilang si Kang Mie Ayam ini mau tuh nyamperin gue malam hari itu. Cuman dia kasih tahu ke gue kalau misalnya takutnya nanti tangga kosan pada ngelihat, jadi pura-puranya dia mau ngambilin gas, masangin gas, jadi seolah-olah kayak gue beli gas gitu kan. Si Kang Mie Ayam ini juga selain jualan mie ayam, istrinya itu jualan gas gitu. Ya udah, dia akhirnya gue iyakan aja. Pokoknya ntar dia kesini, dia bawa gas, langsung bawa masuk ke dalam aja ya katanya. Oke beres, gue bilang gitu.
terus lu mau kemana? Ya gue nungguin lah. Kemana sih? Ya paling ngopi di pasar, dia bilang gitu. Udah hati-hati ya. Oke, pokoknya tak kabarin kalau udah beres. Siap, gue bilang gitu. Akhirnya lama kemudian pacar gue pun berangkat, gue tinggal seorang diri, gue nungguin dia tuh. Deg-degan juga tuh, karena ya sejujurnya karena gue udah kenal sama dia juga, gue udah akrab secara emang gue sering beli juga. Cuma malam hari itu gue akan menemui dia dengan situasi yang berbeda, di mana gue menginginkan sesuatu dari dia, which is do something yang unholy gitu. Dan itu benar-benar kayak, oh my god, bakal kayak gimana nih kejadiannya gitu kan. Pokoknya gue udah traveling banget. Jujur ya, pertama kali yang ada di otak gue itu adalah aromanya bakal kayak gimana sih gitu, karena gue tahu banget nih orang gitu, setiap hari dia jualan kayak gitu, kena terik matahari, terus di pinggir jalan raya, terus dia mungkin mandi juga malam doang. Kalau pagi gue nggak tahu dia mandi atau enggak. Kayak mikir 1000 kali bakal seperti apa nih gitu ya. Gue sih emang nggak pernah masalah yang namanya dengan aroma kayak gituan. Cuman kalau misalnya aromanya terlalu menyengat banget, gue kayak ilfil takutnya gitu sih, gitu ya guys. Ya udah, tuh setelah beberapa menit pacar gue berlalu, gue nungguin dia, gue pun ready ya, karena gue nggak mau nunggu lama, which is dia bukan seorang cowok pelangi, dan juga gue nggak mau kayak basa-basi yang kelamaan, yang kayak misalnya gue mendekati orang ketika yang gue yang pengen gitu kan. Jadi gue mempersiapkan diri, jadi ketika dia datang langsung main, langsung ngelakuin apa yang gue inginkan, dan gak usah lama-lama gitu kan. Gue pengen tahu sih bakal kayak gimana kejadiannya. Terus tak lama kemudian ketika gue lagi nonton TV, gerbang pun dibuka, gue nengok, dateng dia bawa tabung gas. Bawa tabung gas, udah kayak gitu langsung pura-pura kayak kawasan gue gitu kan. Gas katanya gitu. Oh iya masuk aja, gue bilang gitu kan. Lalu dia masuk, terus dia kayak lirik-lirik ke sebelah kiri gitu, mungkin ngecek tangga kosan gue udah pada sleeping atau belum gitu kan. Tapi sih emang aman sih, udah nggak ada yang di luar waktu malam hari itu, dan kondisi jendela udah gue tutup ya. Setelah itu dia masuk, terus karena gue udah dikasih ancang-ancang sama pacar gue, jadi ketika dia masuk langsung gue tutup pintu, dia naruh gas gitu kan. Setelah kayak gitu, yuk gue bilang gitu, langsung gue ajak ke dalam kamar gitu kan. Dalam kamar, terus pas sampai kamar itu gue agak-agak canggung dan kikuk gitu loh guys. Kayak gimana ya, itu langsung kayak gak ada basa-basi apa-apa, langsung aja gitu. Entah apa yang dibicarakan sama pacar gue sama dia, sampai pada akhirnya dia pun ketika masuk ke dalam kosan gue itu langsung udah mau ready aja gitu loh guys. Setelah kayak gitu, pas di dalam kamar itu kan, gimana nih katanya, dia senyum kan. Itu pertama kali gue ngeliat dia senyum, padahal dia orangnya ketus banget, jarang senyum, tapi malam hari itu dia senyum kayak orang culun. Siapkan diri aja, lepasin gitu kan, all about yours gitu kan, gue lepasin semuanya, gue bilang gitu. Oke deh katanya. Dan bener saja guys, kekhawatiran gue terjadi. Apa coba? Aromanya itu bener-bener bikin gue pengen nangis. Pengen nangis kayak gimana sih Q? Bener-bener bukan aroma yang bikin gue kayak semangat untuk ngelakuin sesuatunya itu loh guys, tapi bikin kayak gimana sih? Coba bayangin deh, ketika lu dapetin aroma kayak gitu pasti bakal ilfil dan bingung sih. Dia udah persiapkan diri, udah full gitu kan, dia udah rebahan juga. Terus masa gue harus suruh dia untuk gak jadi dan cancel, ntar pacar gue langsung kayak kesel gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pun prepare, karena gue udah prepare juga sih. Dan pas ketika gue balik badan, karena gue waktu itu belum ngelihat banget kayak gimana ininya ya, pas balik badan gue kaget banget guys. Dia kan rebahan tuh, dia rebahan sambil megangin ininya, dan oh my god, bener-bener gitu, itu gue ngelihat something yang dia punya keren banget. Itu jujur ya, perfect something yang mungkin jarang gue lihat. Lurus, panjang, dan juga pas gitu. Pokoknya nggak bikin ilfil gitu kan. Kan ada ya, kita kalau misalnya ngelihat somethingnya orang atau somethingnya cowok itu yang kadang-kadang bentuknya aneh-aneh gitu kan, tapi ini keren banget ya, kok bisa perfect gitu kan. Dan itu jujur gue langsung suka ngelihatnya gitu.
karena gue awalnya memang tertarik ngelihat sampingnya itu meskipun agak sedikit bawang gitu kan, jadi ya udahlah gue coba aja deh. Akhirnya gue berlanjut untuk langsung aja mulai karaoke, langsung ngedeket, langsung tuh gue karaoke gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun ngelakuin karaoke guys malam hari itu. Rasanya sih ya jangan tanya ya. Ada aroma-aroma lain yang menyengat pun gue pokoknya ya hajar aja gitulah, pokoknya gue tuntasin aja deh gitu. Syukur-syukur dia tuntas dalam keadaan karaoke doang deh, gak usah ngelakuin yang ke hal berikutnya karena gue udah gak terlalu gimana ya, cuman ketolong sama ininya doang sih, makanya gue semangat tuh malam hari itu. Setelah kayak gitu gue ngelakuin karaoke, dia mulai enjoy, dia mulai relax, dia senyum-senyum kayak suka gitu. Ya udah tuh setelah kayak gitu tiba-tiba dia langsung bilang, mau diginin aja nih katanya. Yalah gini aja katanya, mau nyobain yang itu katanya. Emang pengen? Ya ayolah cobain katanya, dibilang gitu kan. Ya udah, karena dia yang pengen, jujur karena gue juga pengen, karena gue ngelihat ininya yang perfect banget, gue ngelihatnya juga gue suka. Ya udah deh, kali-kali akhirnya gue pun tak lama kemudian bersahabat dengan aroma itu. Gue jadikan itu sebagai sesuatu yang bikin gue semangat, dan untungnya gue bisa menolerir aromanya itu. Dan finally setelah gue melakukan karaoke, akhirnya gue pun lanjut ke step berikutnya guys. Karena itu dari karaoke ke step berikutnya itu gak lama guys, sama sekali gak lama, bener-bener cepat banget gitu ya. Lalu karena dia kondisinya waktu itu rebahan, jadi mau nggak mau di sini gue yang pengen pegang kendali gitu kan. Gue pengen yang memulai bikin dia kayak udah lo pasif aja, gue yang bergerak deh gitu. So akhirnya gue pun ngelakuinnya dan mulai duduk. Awalnya sih agak sedikit kesusahan ya, karena you know lah yang namanya kalau sampingnya yang memang kayak gitu pasti harus beberapa kali baru mulai full dan enjoy gitu kan. Dan hitung detik setelah beberapa kali gue coba, lalu akhirnya sampingnya dia pun berhasil full. Setelah kayak gitu dia langsung kayak nunjukin ekspresi suka dan seneng. Nah ketika gue mau mulai untuk bergerak ya, karena kali ini gue yang memegang kendali dan gue yang ngelakuin, baru juga gue kalau nggak salah 4 apa 5 kali ya, kayaknya 5 kali deh, 5 kali gue naik turun gitu, dia langsung kayak berekspresi. Dan ekspresinya itu ekspresi ketika kebanyakan para cowok kalau mau tuntas. Dan setelah kayak gitu dia bersuara, terus gue kan kaget ya, kenapa gitu kan. Itu gue masih belum berhenti tuh, udah katanya. Hah serius, gue bilang gitu kan. Iya, dia kayak malu gitu, bener ini udah tuntas, udah katanya. Oh my god, langsung gue langsung gue berdiri, langsung gue lihat bener ternyata. Oh my god, hitungan detik banget gitu, padahal itu mantep banget loh. Tapi kenapa dia cepet banget ya, gue bilang gitu. Gue belum apa-apa loh, gue belum gimana-gimana gitu kan, tapi dia udah kayak gitu aja, udah kelar duluan. Hitungan detik loh, hitungan detik ya, gak menit, detik. Setelah kayak gitu langsung ngobrol sama dia, kok bisa cepet kayak gitu sih, gue bilang gitu kan. Ya nggak tahu sih katanya, soalnya beda aja feel-nya katanya gitu kan. Beda feel-nya ya, iya katanya. Makanya gue bilang gitu kan, harus mau nanti mah pasti deh katanya. Yaudah mau nggak ke next step, gue bilang gitu kan. Ntar aja deh, udah malam, ntar bini gue nyariin katanya gitu kan. Jadi udah aja nih. Ya udah katanya. Tapi jujur tadi aku malu banget, soalnya belum apa-apa udah kelar duluan. Gak apa-apa, santai aja, gue bilang gitu kan. Padahal sih dalam hati gue, ya iyalah gue dilawan gitu kan. Terus setelah kayak gitu ikut kamar mandi ya katanya. Oke silakan. Akhirnya ke kamar mandi, dia pun bersih-bersih. Lalu dia langsung kembali pakai outfitnya. Lalu dia langsung keluar tuh, kembali ke tempat mie ayamnya sambil bawa gas. Padahal sih gasnya cuma buat gimmick doang gitu. Ya gue cuma dapetin gitu doang guys. Karaoke cuma sebentar,
do something yang gue inginkan pun cuma hitungan detik doang gitu. Setelah kayak gitu semuanya kelar, tanpa gue tuntas langsung gue kabarin pacar gue kan, udah sini udah kelar. Serius katanya, kok cepet banget sih? Udah sini dulu, ntar di sini gue ceritakan, gue bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Kemudian pacar gue pun datang, terus gue langsung bilang ke dia, udah balik belum? Udah nggak ada sih, udah balik kayaknya. Gimana nih? Udah sih berhasil. Serius? Sampai ngapain? Ya semuanya sih, full total dari awal karaoke sampai ke step berikutnya. Loh kok? Nah itu dia masalahnya, ketika ke step berikutnya belum apa-apa, hitungan detik dia udah tuntas duluan. Oh my god. Jadi akhirnya kita ketawa bareng, kita ngomongin dia gitu kan, pokoknya seru-seru malam hari itu. Terus kenapa nggak diajakin ke yang kedua kalinya? Dianya sih buru-buru, katanya takut bininya nyariin, nanti aja deh gampang katanya gitu kan. Waduh katanya. Terus lah kayak gitu gimana katanya, dia penasaran sih pengen lagi, tapi nanti katanya nyari waktu yang tepat, dia bilang gitu. Yang penting dapet ya, pacar gue bilang gitu kan. Ya iya dong, yang penting berhasil, gue bilang gitu. Jadi itu malam hari yang bener-bener bikin gue happy, kocak dan seru ya. Yang awalnya gue nggak mau, terus akhirnya gue mau. Pas ketika gue mau hanya hitungan detik, tapi alhasil semuanya berhasil, dan dia akhirnya berhasil gue dapetin guys, berkat kerjasama yang epic antara gue dan pacar gue. Buat kalian terhibur ya, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue Kim Tan pamit dulu, thank you for watching and see you next time.